Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Trisjati, NIT 59234 115618. Saya akan uji korelasi menggunakan SPSS. Yang dibutuhkan yaitu aplikasinya seperti Excel dan SPSS. Saya sudah menyiapkan soal yang diberikan oleh dosen. Kemudian saya masukkan soal ini ke dalam SPSS. Jadi dua variabel yang terdiri dari 10 responden, yaitu kekeruhan dan zooplankton. Kemudian kita ke variabel view. Di sini ada var 0026, kolom baris pertama kita ganti X, dan kolom baris kedua kita ganti Y, dan untuk labelnya kita beri nama kekeruhan, dan kolom baris kedua kita namai zooplankton. Dan untuk desimalnya kita nolin, kolom kedua juga. Kemudian kita kembali ke data view. Lalu untuk uji caranya kita ke analisis, kemudian ke correlates, bivariate, kemudian dua variabel ini dipindahkan ke sebelah kanan. Terus korelasi coefficient person ini harus terchecklist, kemudian pencet OK. Kemudian muncul hasil antara korelasi X dan Y. Nah, sekarang kita lihat signifikansinya dari hasil uji analisis kita menggunakan SPSS. Kalian perhatikan di baris kedua, ini yaitu signifikansi kekeruhan, yaitu 0,0, dan zooplankton juga 0,0. Nah, dari sini kita tahu bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan atau bisa dikatakan berkolerasi. Dari tabel ini kita bisa mengerti bahwa Pearsall correlation ataupun nilai korelasinya untuk variabel kekeruhan 998, dan untuk zooplankton juga 998 min. Dan tapi coba kalian perhatikan tanda minusnya di depan. Itu menandakan bahwa bentuk hubungan antara kedua variabel ini adalah negatif. Seandainya tidak ada minus di depan nilai korelasi ini, itu berarti bentuk hubungannya adalah positif. Nah, sekarang kita cek catatan. Dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,0 maka tidak berkorelasi. Nah, untuk 998 itu termasuk nilai persen korelasi apa? Jadi nilai 998 itu termasuk nilai person correlation 0,81
sampai 1,00, yaitu termasuk korelasi sempurna. Jadi kesimpulannya yaitu variabel X dan terhadap variabel itu memiliki korelasi dengan hubungan ialah negatif. Nah, di sini aku menjelaskan maksud dari hubungan negatif dan positif. Maksud hubungannya negatif ialah semakin tinggi variabel X maka semakin rendah variabel, ya. Begitu sebaliknya. Apabila semakin rendah variabel maka semakin tinggi variabel. Mungkin teman-teman bingung untuk gambarnya seperti apa. Jadi kita pakai kalimat variabel kita seperti ini, contohnya semakin tinggi kekeruhan maka semakin rendah zooplankton, atau semakin rendah kekeruhan maka semakin tinggi zooplankton. Kalau misalnya hubungan yang positif itu seperti apa? Bentuk hubungan positif itu sudah dijelaskan tadi bahwa nilai R tidak ada tanda minus di depannya. Contohnya kalimatnya menggunakan variabel ini. Minusnya seperti ini. Untuk hubungan positif itu contohnya semakin tinggi motivasi maka semakin tinggi pula kinerjanya, atau sebaliknya juga, maka semakin rendah pula kinerjanya. Jadi bentuk hubungan positif itu seperti apa? Jadi kalian sudah tahu yang perbedaan hubungan yang positif dengan hubungan negatif. Bagaimana jika nilai signifikansi itu tepat 0,05? Akan syarat pengemudi apakah berkorelasi atau tidak? Kan harus lebih dari 0,5 atau kurang lebih dari. Seandainya nilai signifikansi yang di sini 0,05, bagaimana? Apakah dia berhubungan atau tidak? Kita bisa melihat dengan membandingkan nilai persen korelasinya antara kekeruhan dan zooplankton. Dan ini adalah jumlah responden. Mungkin video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.